Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 akan menjelaskan materi landasan kependidikan tentang pendidikan karakter. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Anissa Primasiva dengan NPM 2013-024005, Rahmadwi Fadila dengan NPM 2013-024057, dan Sela Hamidah dengan NPM 2013-024059. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti menurut Likona 1991. Pendidikan karakter ditekankan pada nilai-nilai yang perlu dipahami, diperhatikan, dan diterapkan oleh siswa seperti tanggung jawab, jujur, peduli, adil, dan sebagainya. Kemudian pendidikan karakter menurut Kesuma dan kawan-kawan tahun 2013 bahwa pendidikan karakter merupakan pengembangan kemampuan pada pelajar untuk berperilaku baik yang ditandai dengan perbaikan berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia. Selanjutnya, prinsip pendidikan karakter. Zubaidi dalam Ramdhani 2014 menyatakan bahwa prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter adalah yang pertama, berkelanjutan, mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan proses yang tiada henti, dimulai dari awal peserta didik sampai selesai dari satuan pendidikan, bahkan sampai terjun ke masyarakat. 2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah, serta muatan lokal. Selanjutnya yang ketiga, nilai tidak sekedar diajarkan tetapi dikembangkan dan dilaksanakan. Dan yang terakhir, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Selanjutnya ada fungsi pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Kemendiknas 2010 berfungsi sebagai wahana pengembangan, yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk berperilaku dan bersikap yang baik untuk mencerminkan karakter. Kedua, wahana perbaikan untuk memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk lebih bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan yang ketiga, sebagai wahana penyaring untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi karakter. Yang pertama yaitu corak nilai yang ditanamkan, yang kedua keteladanan sang idola, yang ketiga pembiasaan, yang keempat ganjaran dan hukuman, dan yang kelima kebutuhan. Selain itu, menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode pendidikan utama, penciptaan iklim dan budaya, serta lingkungan yang kondusif juga sangat penting dan turut membentuk karakter peserta didik. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter. Menurut Kemendiknas tahun 2010, tujuan pendidikan karakter adalah yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani arau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai karakter. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Dan yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya ada komponen-komponen karakter. Menurut Temas Likona 1991, di dalam pendidikan karakter terdapat 3 komponen karakter yang baik atau components of good character, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling, perasaan tentang moral, dan moral action atau tindakan moral. Selanjutnya, menurut Azra dalam Muslih 2010 menjelaskan bahwa dalam mewujudkan pendidikan karakter tidak dapat dilakukan tanpa adanya penanaman nilai karakter. Ia mengungkapkan terdapat 9 pilar karakter, yaitu 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, 2. Kemandirian dan tanggung jawab, 3. Kejujuran atau amanah, 4. Hormat dan santun, 5. Dermawan, tolong-menolong dan gotong royong atau kerjasama, 6. Percaya diri dan pekerja keras, 7. Kepemimpinan dan keadilan, 8. Baik dan rendah hati, dan yang terakhir yang ke-9, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter itu harus diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik yang menggunakan metode knowing the good, feeling the good, dan acting the good.
selanjutnya ada strategi pendidikan karakter. Amri dan kawan-kawan dalam Ramdhani 2014 memberikan penjelasan tentang pendekatan implementasi pendidikan karakter, yaitu yang pertama, pendekatan penanaman nilai, yaitu suatu pendekatan yang menitik beratkan pada penanaman nilai sosial agar mampu terinternalisasi dalam diri peserta didik. Kedua, pendekatan perkembangan kognitif, memandang bahwa peserta didik merupakan individu yang memiliki potensi kognitif yang sedang dan akan terus tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, pendekatan klarifikasi nilai, memberikan penekanan untuk membantu peserta didik mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, kemudian secara bertahap ditingkatkan kemampuan kesadaran terhadap nilai yang didefinisikan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat, pendekatan pembelajaran berbuat. Karakteristiknya berupa menekankan pada usaha pendidik untuk memfasilitasi dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan perbuatan moral yang dilakukan secara individual maupun kelompok. Pembahasan terakhir yaitu kunci sukses keberhasilan pendidikan karakter. Dalam ruang lingkup Lembaga Pendidikan Mulyasa dalam Ramdhani tahun 2014 menyatakan bahwa kunci sukses pendidikan karakter di sekolah yang pertama yaitu pahami hakikat pendidikan karakter, yang kedua sosialisasi dengan tepat, 3 ciptakan lingkungan yang kondusif, 4 dukungan dengan fasilitas dan sumber belajar yang memadai, 5 tumbuhkan disiplin peserta didik, 6 pilih pimpinan yang amanah, dan yang terakhir yang ketujuh libatkan seluruh warga sekolah. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok 11 tentang pendidikan karakter. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.